Hai sobat, Kari balik lagi nih dalam psikologi gangguan kepribadian. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang pastinya akan sensitif tapi sangat penting untuk kalian pahami, terutama bagi yang pernah atau sedang berada dalam hubungan yang toksik. Kita akan bicara tentang hovering. Apa itu? Kenapa terjadi? Dan bagaimana kita bisa ngelawannya? Yuk, kita mulai. Jadi sobat, bayangin deh, ada penyedot debu Hoover yang sangat kuat. Nah, hovering itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan taktik manipulatif yang kurang lebih serupa. Menurut Dr. Ramani Durvasula dalam Dr. Ramani 2022, ini adalah upaya individu narsistik untuk menghisap atau menarik kalian kembali ke dalam hubungan persis seperti cara kerja penyedot debu. Nah, taktik ini biasanya muncul setelah putus hubungan. Entah itu kalian yang akhirnya berani memutuskan untuk pergi, atau mereka yang secara tiba-tiba buang kalian aja. Nah, istilahnya itu discarding ya. Next kita akan bicara soal itu. Nah, tujuan utama mereka apa? Menurut Dr. Ramani 2020, hanya satu. Untuk mendapatkan kembali kendali, perhatian, validasi, dan suplai narsistik dari kalian. Mereka tuh gak peduli dengan perasaan kalian. Mereka tuh cuman pengen sumber daya emosional mereka tuh kembali kepada mereka. Jadi ini tuh bukan tentang cinta sejati, tapi tentang kebutuhan mereka untuk mendominasi dan mendapatkan fuel atau bensin dari kalian. Nah, mengapa sih narsistik melakukan hovering? Jadi menurut Ben Taylor dalam Raw Motivations 2022, ada beberapa alasan mengapa seorang narsistik merasa perlu untuk menghisap kembali korban mereka. Yang pertama, kehilangan suplai narsistik katanya. Ini yang paling utama nih. Narsistik itu kan hidup dari perhatian, kekaguman, atau bahkan drama yang mereka dapatkan dari orang lain. Jadi ketika kalian pergi, mereka kehilangan sumber suplai berharga ini. Kata Taylor 2022 itu, mereka merasa kosong dan akan kembali mencari sumber lama, termasuk kalian, untuk mengisi kekosongan itu. Nah, yang kedua, merasa ditolak. Narsistik itu kan punya ego yang sangat rapuh ya, di balik topeng keangkuhan dia. Ditolak itu ya pukulan telak bagi harga diri mereka. Dalam Psychology Element 2022 dikatakan, jika kalian memutuskan hubungan, hovering itu adalah cara mereka untuk membuktikan bahwa mereka masih punya kekuatan dan bisa dapetin kalian balik gitu. Jadi ini bukan karena mereka mencintai kalian, tapi karena mereka nggak bisa menerima kekalahan. Jelas itu, mereka bisa ngamuk kalau kita nolak mereka. Jadinya, semakin kita tolak, semakin besar tuh keinginan mereka untuk dapetin kita balik. Karena itu sampai pernah berpikir ya pada satu masa gitu. Oh mungkin dia mau dapetin aku untuk dirinya sendiri kali ya. Ya udah deh nggak apa-apa deh. Setidaknya pada akhirnya aku bisa dapetin kasih sayang sepenuhnya dari dia. Tapi ya ternyata semuanya salah. Carrie ditarik tuh hanya untuk dilepehin lagi gitu. Berkali-kali begitu sampai hancur. Yang ketiga, bosenan. Jangan salah. Kadang mereka tuh cuma bosen doang. Mungkin suplai baru mereka nggak semenarik yang lama, atau hidup mereka lagi nggak ada drama. Nah, Taylor 2022 menyatakan bahwa karena itulah gitu, mereka mencari korban lama untuk memicu konflik, mendapatkan reaksi emosional, atau sekedar ngisi waktu. Ya, yang kalian tahu di luar dari banyak orang bisa menjadi korban seorang atau kumpulan narsisis, biasanya tuh ada target utama. Kayaknya narsisis itu tahu banget orang yang paling hancur kalau mereka manipulasi dan jatuhkan. Jadi kebahagiaan tertinggi mereka itu datang dari menarik kembali orang yang paling hancur kalau mereka sakit gitu, dan kemudian untuk dilepehin lagi, disakitin lagi gitu. Keempat, ingin menang dan mengendalikan. Jadi bagi narsistik tuh setiap interaksi adalah permainan kekuatan. Nah, dalam Dr. Ramani 2023 disebutkan tuh bahwa mereka ingin menang dan menunjukkan bahwa mereka masih punya kendali penuh atas emosi dan keputusan kalian. Mengembalikan kalian kepada mereka itu berarti menunjukkan bahwa mereka masih berkuasa. Yang kelima,
envy atau iri. Karena bilang malah jealous atau dengki ya. Jadi jika mereka melihat kalian mulai pulih, bahagia, dan berkembang setelah lepas dari hubungan toksik dengan mereka, rasa iri mereka tuh bisa mendorong mereka untuk narik kalian balik. Nah, kata Taylor 2022, mereka tuh nggak pengen kalian bahagia tanpa mereka dan akan mencoba menghancurkan kedamaian kalian. Nah, jadi Kearney bilang kebahagiaan kita tuh kehancuran buat mereka. Nah, keenam, mencari validasi. Meskipun narsistik terkesan mencintai diri sendiri, kan sebenarnya mereka tuh sangat rapuh ya. Sangat membutuhkan validasi eksternal untuk menopang citra palsu yang mereka kenakan. Jadi Taylor 2022 itu bilang bahwa hovering itu adalah upaya untuk mendapatkan validasi itu dari kalian. Nah, kapan hovering terjadi? Jadi hovering itu bisa terjadi kapan saja, sobat. Menurut Taylor 2022, bahkan setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun tanpa kontak. Biasanya pemicunya tuh adalah pertama ketika kalian mulai pulih dan bahagia. Nah, ini seperti alarm bagi narsistik. Mereka alergi tuh terhadap kebahagiaan kalian. Dr. Ramani 2022 menyatakan jika mereka melihat kalian baik-baik saja dan bergerak maju, mereka akan merasa terancam dan mencoba mengganggu ketenangan kalian. Nah, dalam pengalaman Kearney itu ada ya, seseorang yang ketika Kearney dekat sama beliau, Kearney itu terus-terusan diadu domba, dijadikan kambing hitam untuk beliau. Tapi beliau nggak akan bantu Kearney tuh ketika Kearney kena akibatnya. Dia nggak hanya lepas dari tanggung jawab, tapi malah ikutan nyalahin Kearney juga ke orang-orang. Nah, ketika Kearney ngelihat ini nggak bener nih dan Kearney menarik diri, beliau tuh diem karena Kearney sendirian kan. Dia dengan teman-teman baru atau lamanya dia, bahkan orang yang tadinya diadu domba dengan Kearney juga udah deket tuh sama beliau gitu. Tapi ketika Kearney sudah deket dengan sahabat-sahabat baru yang memang sejati ya, beliau kok tiba-tiba nggak bisa anteng gitu. Kearney dipanggil lah untuk jelekin sahabat baru Kearney dengan fitnah-fitnah kepada mereka. Terus ketika Kearney menolak, beliau malah datengin salah satu sahabat Kearney rame-rame ya dengan para flying monkey-nya untuk fitnah Kearney balik gitu. Nah, untungnya kami sudah komitmen untuk rekam kalau ada apa-apa. Jadi kami nggak bisa lagi tuh diadu domba karena ada bukti-buktinya. Kedua, ketika mereka ngerasa hidup mereka tuh berantakan. Nah, ini seringkali palsu, teman. Mereka mungkin akan ngirim pesan dramatis kayak hidupku hancur tanpa kamu atau aku tahu aku yang salah. Padahal sebenarnya mereka tuh hanya kehilangan sumber kontrol dan supply dari kalian. Nah, kata Dr. Ramani 2022, ini adalah upaya mereka untuk memancing simpati kalian. Nah, menurut kalian ini sih template ya. Nah, tapi kalian harus ingat, cuma manipulator tuh yang hubungi kita hanya pada saat dia bermasalah dan pergi lagi ketika kita sudah nyelesain masalah dia. Jadi ya, artinya kebutuhan dia pada kita tuh berhenti setelah masalah dia selesai. Nggak peduli seberapa besar kita udah bantu mereka gitu. Nah, itu yang bikin kita harus notice itu. Nah, yang ketiga, ketika mereka ngalamin krisis atau masalah, baik krisis itu palsu atau nyata. Kata Rebecca Zung dalam Rebecca Zung 2020, krisis kesehatan, keuangan, atau masalah pribadi lainnya itu adalah taktik umum tuh untuk mancing empati dan membuat kita merasa bersalah untuk kembali membantu mereka. Jadi menurut Kearney ini taktik yang pintar, terutama bagi kita-kita yang empat ya, yang mudah luluh akan kesulitan orang lain. Apalagi kalau kita juga tumbuh dalam tekanan narsistik. Biasanya tuh kita dibikin merasa harus jadi penyelamat mereka terus gitu. Nah, yang keempat, ketika kita berhasil menerapkan no contact. Jika kita berhasil mutus kontak, narsisis tuh akan merasa kehilangan kendali. Dalam Psychology Element 2022, intensitas hovering bisa meningkat drastis karena mereka merasa tertantang untuk mendapatkan kita balik. Dan menurut pengalaman Kearney, dari mulai nelpon sayang-sayang, terus mulai cerita sakit, sampai ngamuk-ngamuk, saking makin putus asanya dia nggak bisa narik Kearney balik gitu. Itu yang terjadi biasanya, naik eskalasinya. Nah, sobat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, agar kalian bisa mengenali dan melindungi diri kalian. Jadi kan taktik mereka tuh kan sangat beragam dan licik ya. Nah, tapi menurut Dr. Ramani 2022, ada 6 wajah utama hovering yang perlu kalian waspadai. Nah, pertama, nih dia menghover kalian. Hidup aku sengsara tanpa kamu. Aku yang salah gitu. Nah, ini adalah fantasi yang semua korban tuh pengen denger.
Mereka bilang hidup mereka menderita tanpa kita, mereka nyesel dan ingin ngabdiin diri untuk buat kita bahagia. Tapi sebenarnya mereka tuh hanya kehilangan supply dan samsak buat mereka. Nah, jika kita balik, maka siklus kehancuran itu akan terulang lagi. Yang kedua, tolong aku, hidup aku di ujung tanduk gitu. Kan hovernya tuh mereka memohon bantuan, mengatakan hidup mereka dalam bahaya, atau minta uang lah dari kita untuk sesuatu gitu. Mereka tahu kita punya empati dan akan merasa bersalah jika gak bantu. Tapi ingat, kita tuh kan bukan layanan darurat atau sosial ya. Jika memang ada kekhawatiran nyata nih, ada masalah gitu, ya mending hubungi pihak yang berwajib dah, yang memang berwenang. Jangan sampai kita terhisap balik ke dalam kekacauan mereka. Ini yang pernah terjadi sama Kak Erni gitu. Ada yang datang nangis-nangis, udah dulu nyakitin ya, terus balik lagi gitu, nangis-nangis minta tolong. Katanya dia terlibat sama hutang gitu, sama rentenir. Sampai akhirnya karena setiap hari dia balik dan lain-lain gitu, akhirnya ya udah deh, sini deh, mana sih rentenirnya, sini aku datang, ini aku temuin. Wah, puluhan motor coba sampai ke rumah untuk dibayarin hutangnya. Sampai akhirnya bikin daftar gitu kan, siapa yang ada di situ yang kita tanggung jawabin. Di luar dari itu kita nggak lagi. Coba segitunya. Setelahnya apa? Pergi lagi. Nah, yang ketiga, ya aku sudah berubah gitu kan. Hovernya itu kan mereka ngeklaim bahwa mereka udah berubah. Ya mungkin setelah terapi singkat lah, life coaching, atau perjalanan spiritual baru gitu kan. Tapi ingat, perubahan mendalam pada narsistik tuh butuh waktu sangat lama, dan seringkali klaim ini justru cuman bohong aja gitu. Dan ini kembali pada asumsi bahwa ini hanya akan membuang waktu kalian dalam siklus yang sama. Pernah tuh kejadian sama Kak Erni juga gitu. Ada orang yang udah banyak nyakitin, udah banyak bohongin ya gitu. Terus kemudian datang lagi nih suami istri nih kan gitu. Terus kemudian bilang minta tolong dan lain-lain. Terus Kak Erni nasehatin gitu. Didengerin gitu kan semuanya sama dia gitu kan. Nah, tapi kemudian ya butuh uang gitu kan, karena untuk menutup biaya, entah kontrakannya belum bayar dan lain-lain. Setelah udah dikasih uang dalam jumlah yang cukup besar ya gitu, ya udah, once Kak Erni ngomong tiba-tiba entah dilawan, gak didengerin lagi gitu. Jadi oh begitu ya, selesai ya gitu. Nah, dan ini yang keempat ya, jadi perasaan kita sendiri, aku udah kuat, aku bisa ngatasin mereka kali ini. Nah, itu namanya self-hovering tuh. Self-hovering itu kita lakukan pada diri kita sendiri, dimana kita udah ngerasa lebih kuat, lebih paham tentang narsistik gitu kan, dan berpikir kita bisa mengendalikan hubungan ini kali ini gitu. Nah, tapi pertanyaannya kan, apakah hubungan itu benar-benar layak buat diperjuangkan? Kan penyembuhan dari hubungan narsistik tuh nggak gampang ya, susah banget, bahkan hampir mustahil gitu. Jadi jangan biarkan diri kalian kembali ke sana hanya karena rasa percaya diri kalian yang keliru gitu. Nah, yang kelima tuh, kamu bahagia dan aku nggak bisa terima itu, aku akan menghancurkannya gitu kan. Nah, narsistik tuh kan nggak tahan ngelihat kita bahagia tanpa mereka. Jadi mereka tuh akan datang lagi untuk ngancurin kebahagiaan itu. Mereka mungkin mantau medsos kita atau nanya tuh sama teman-teman kita tentang kabar kita gitu. Nah, itu caranya dia. Yang keenam, nah ini self-hovering lagi nih. Ini adalah ketika kita sendiri yang nyari-nyari mereka. Kita yang mantau medsos mereka, atau bahkan kita yang ngirim pesan duluan gitu. Kan trauma bonding itu kan bikin hubungan itu kan sangat membingungkan ya. Ada saatnya di saat kesepian, atau ada namanya euphoric recall ya, mengingat kenangan manis yang palsu. Itu tuh kan membuat orang yang pernah jadi korban narsistik tuh mudah sekali untuk berpikir kembali menghubungi mereka, berpikir kita kangen sama mereka gitu, berpikir segala sesuatunya udah berubah dan mungkin yang selanjutnya itu akan lebih baik gitu. Nah, selain 6 wajah utama tadi dari Dr. Ramani, ahli lain seperti Zoom 2020 dan konten Psych2Go 2024 juga mengidentifikasi taktik-taktik yang lebih spesifik ya. Misalnya yang pertama, janji kosong. Mereka janji akan berubah untuk menjadi lebih baik, memperbaiki segalanya, tapi nyatanya janji itu nggak pernah ditepatin. Yang kedua, kontak nggak berhenti-berhenti. Mereka jadi terus-terusan tuh ngubungin kalian,
Entah dengan pertanyaan sederhana atau pesan yang makin intens gitu. Hanya untuk jaga perhatian kalian tuh tetap pada mereka. Yang ketiga, gesture cinta yang berlebihan atau love bombing. Mereka membanjirin kalian dengan hadiah mahal, deklarasi cinta, dan rencana masa depan yang indah gitu. Ini tuh dirancang untuk menenangkan kalian agar balik. Tapi ingat, gak akan tahan lama. Yang keempat, gaslighting. Mereka mau terbalikin kenyataan, buat kita mempertanyakan ingatan dan perasaan kita, realitas kita. Bahkan coba bikin seolah-olah mereka yang jadi korbannya gitu. Dan dengan demikian kita seolah-olah yang jadi pelakunya gitu. Yang kelima, krisis yang direkayasa. Ini kayak yang tadi nih, jadi mereka mungkin loh menciptakan krisis kesehatan, masalah keuangan, atau bahkan tuh ancaman bunuh diri untuk manipulasi kita agar balik karena kita ngerasa bersalah sama mereka. Nah, yang keenam, pura-pura nggak ada apa-apa. Mereka tuh bertindak seolah-olah nggak pernah putus misalnya kan, tetap nyebut kita sebagai pasangan atau teman mereka, bahkan muncul di tempat kita gitu kan. Jadi kita bingung, ini orang ya gitu kan. Nah, yang ketujuh, dia ngasih teks atau hadiah acak. Tiba-tiba kita nerima pesan atau hadiah yang ngingetin kita pada kenangan indah gitu, hanya untuk narik perhatian kita balik ke mereka gitu. Nah, yang kedelapan, muncul di tempat-tempat random. Ini jadi kayak stalking juga ya. Mereka kebetulan gitu kan muncul di toko, gym, atau tempat yang kita sering datengin gitu. Itu aneh buat kita. Yang pada akhirnya ini ya, 9, stalking. Ini jadi bentuk yang paling nakutin tuh, dimana mereka ngintai kita secara fisik atau digital. Ngirim pesan dari nomor atau email yang gak dikenal. Dan itu bikin kita merasa gak aman gitu. Jadi yang 8 ke 9 tadi tuh kayaknya nyambung ya. Sama-sama kurang lebih sepertinya stalking gitu. Nah, daftarnya belum selesai sobat. Common Ego 2019 juga nambahin tuh beberapa manuver licik lainnya. Seringkali tuh kelihatannya sangat halus, tapi sama ngerusaknya. Ya, misalnya yang pertama, kamu selalu jadi satu-satunya bagiku. Gitu. Mereka jadinya datang kembali dengan mengatakan bahwa kita itu satu-satunya yang ada di pikiran mereka. Meskipun mereka telah meninggalkan kita untuk orang lain. Jadi kayak dia yang cheating terus dia bilang bahwa aku gak bisa ngelupain kalian, kalian satu-satunya. Nah, terus kemudian, aku hanya ingin bertemu sekali lagi gitu ya. Dia memohon adanya pertemuan singkat sebagai closure atau penutup ya, yang pada akhirnya akan memperpanjang interaksi dan kemudian manipulasi kita lagi gitu. Nah, lalu ngirim foto lama ya. Mereka ngirim foto kenangan bersama gitu untuk ngebangkitin nostalgia dan perasaan kita yang sebenarnya tuh udah usang gitu. Lalu kemudian drama ya. Mereka ciptain konflik atau drama kayak aku dengar kamu ngomongin hal buruk tentang aku gitu. Ya tujuannya untuk mancing reaksi dan perhatian kita. Lalu kemudian ada dia berita penting ya. Dia menggunakan berita tentang teman kita gitu atau keluarga kita untuk ngubungin kita. Seolah-olah tuh kayak ada hal penting yang harus disampaikan gitu. Dan ketika kita kemudian percaya, ya pada akhirnya kita balik lagi ke siklus yang seperti biasanya. Nah selanjutnya misalnya kayak mereka ngirim pesan nggak sengaja lah gitu ya. Bisa aja pesannya kosong atau seolah-olah salah kirim gitu. Itu sebenarnya alasan untuk buka kembali komunikasi aja ke kita. Nah lalu kemudian ada janji muluk nih. Mereka janjiin liburan eksotis, pernikahan gitu. Itu secara tiba-tiba tuh setelah putus. Sebagai love bombing yang lebih intens gitu ke kita. Atau misalnya ada kata-kata we have connections nih, kita punya koneksi nih, kita punya ikatan unik yang gak bisa kita lepaskan. Padahal hubungannya tuh udah jelas gak mungkin kembali sehat gitu. Lalu kemudian dia juga mainin empati kita. Dia ngaku sedang dalam krisis nih kayak yang tadi ya, gak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Dan itu kan manfaatin rasa iba kita yang besar, apalagi kita-kita yang empas. Nah kira-kira kenapa sih jebakan ini bisa sangat efektif? Jadi kata Dr. Ramani 2023, hovering tuh bekerja bukan karena para narsistik itu hebat, tapi karena mereka memang sangat pandai mengeksploitasi kerentanan kita. Nah, kerentanan-kerentanan itu kan termasuk harapan atau hope. Kita masih berharap bahwa narsistik itu akan berubah, bahwa hubungan itu bisa menjadi baik kembali seperti di awal, di fase love bombing yang indah itu gitu. Nah, harapan palsu ini kan yang ikat kita ke mereka. Lalu kemudian ada ketakutan atau fear. Ketakutan akan kesendirian, ketakutan akan hal yang gak dikenal setelah berpisah, atau ketakutan akan rasa bersalah jika kita ninggalin mereka begitu aja gitu. Kayak misalnya ke orang tua misalnya.
Nah, yang ketiga ada rasa bersalah atau guilt. Narsistik itu kan master manipulator ya, dia mainin peran korban tuh pinter. Jadi bikin kita merasa bersalah atas penderitaan palsu mereka setelah kita pergi. Lalu kemudian ada narasi lama tuh di kepala kita yang terus-terusan dibombardir tuh. Kita misalnya masih merasionalisasi perilaku mereka ya karena kita yang nakal gitu kan. Terus kemudian kita juga diberikan citra terhadap keluarga bahagia tuh kayak gimana sih di mata dunia, bahwa kita harus senyum terus, happy terus, kuat terus gitu. Atau citra itu kemudian juga kita pengen tunjukin ke orang lain gitu kan, bahwa kita harus selalu happy. Nah, ini semua kan adalah jebakan mental, padahal itu kan model disfungsional ya. Nah sobat, semua penjelasan tadi mungkin terdengar rumit, tapi Kak Erni percaya ini sama sekali nggak rumit buat yang ngerasain ya. Dan Kak Erni juga tahu persis gimana rasanya terjebak dalam siklus ini. Tentunya butuh kekuatan luar biasa, proses yang panjang, dan sering pengorbanan yang nggak sedikit untuk bisa sepenuhnya keluar atau bebas, walaupun nggak sepenuhnya bebas juga gitu ya. Nah, Kak Erni mau bagi beberapa pengalaman pribadi Kak Erni. Banyak sih, tapi ada beberapa lah yang paling menonjol. Misalnya kayak adanya krisis palsu dan siklus manis pahit tadi gitu kan. Nah, yang pertama nih misalnya ada NPD utama Kak Erni tuh yang bolak-balik tarik Kak Erni ketika butuh, dan biasanya sakit itu jadi alasan utamanya. Nah, anehnya jauh belakangan Kak Erni tuh baru ngelihat secara terang bahwa sakit itu kok seringnya kayaknya disebabkan secara sengaja dengan tujuan untuk narik balik Kak Erni. Nih, dalam sakit itu ya suasana tuh harmonis, manis, ideal banget lah. Tapi sekali dinyatakan sembuh, nggak lama tuh, sampai rumah udah beda. Begitu terus nggak habis-habis. Dan hal itu kan yang bikin lelah kita kan. Bikin Kak Erni tuh ngerasa bersalah, merasa berpikir bahwa Kak Erni tuh jahat, udah berpikir tentang orang lain tuh buruk gitu. Kak Erni tuh karena itu nggak terampuni, nggak terobati, rusak, busuk gitu. Dan itu bikin Kak Erni kehilangan harga diri, bahkan jati diri. Nah, di sini kelihatan jelas polanya kan. Menurut Kak Erni itu ini adalah kombinasi sempurna dari taktik tolong aku hidupku di ujung tanduk dengan gesture cinta berlebihan atau love bombing saat Kak Erni merawat beliau. Tapi siklus manis saat sakit dan pahit saat sembuh ini yang bikin Kak Erni terjebak dalam rasa bersalah dan kebingungan gitu ya, sampai Kak Erni kehilangan makna dari diri sendiri juga. Nah itu. Nah, yang pengalaman kedua ini berkaitan dengan smear campaign. Yang tadi Kak Erni sempat sebutkan, seseorang yang saking dekatnya pernah Kak Erni anggap sebagai orang tua juga. Setelah beberapa kali kejadian buruk, kemudian Kak Erni menjauh gitu. Nah, dan selama menjauh ini Kak Erni lebih banyak menyendiri. Beliau anteng tuh dengan teman-temannya. Tapi ketika Kak Erni nemuin orang-orang sejati yang memahami dan membela Kak Erni, di situ beliau panggil Kak Erni ke rumahnya untuk jelek-jelekin sahabat-sahabat Kak Erni. Dan setelah nggak berhasil gitu, malah Kak Erni keras menolak untuk percaya omongan beliau tentang sahabat-sahabat Kak Erni. Ya beliau tuh bersama kumpulannya mendatangi rumah salah satu sahabat Kak Erni untuk menjelek-jelekan Kak Erni balik gitu. Nah, menurut Kak Erni ini adalah contoh nyata dari taktik kamu bahagia dan aku akan menghancurkannya. Nah, ketika Kak Erni sudah resisten dari hovering itu untuk narik Kak Erni balik dengan menjelek-jelekan sahabat baru Kak Erni nggak berhasil, beliau tuh langsung beralih ke taktik lanjutan yang disebut smear campaign atau kampanye kotor untuk merusak reputasi Kak Erni. Nah, di sini untungnya Kak Erni rekam dari awal sampai akhir bagaimana dia menjelek-jelekan sahabat Kak Erni, dan rekaman itu sudah didengar oleh para sahabat. Sehingga bukti nyatanya ada ya gitu. Selanjutnya, sahabat Kak Erni pun merekam hasutan mereka dan memperdengarkannya juga kepada Kak Erni, sehingga Kak Erni bisa membela diri atas fitnah orang tersebut. Jadi beliau nggak berhasil tuh menghancurkan persahabatan kami. Nah, yang ketiga ini kayak pengalaman Kak Erni sendiri tentang self hovering. Jadi Kak Erni sendiri tanpa sadar pernah melakukan itu, walaupun sifatnya ngecek apakah status WA-nya Kak Erni dibaca sama salah satu orang yang ngejar Kak Erni dalam dunia akademis lah selama 30-an tahun ya. Nah, anehnya Kak Erni sendiri tuh ngeliat bahkan ketika Kak Erni nyindir dia tetap membaca terus apapun yang Kak Erni tulis. Sampai Kak Erni berpikir, apa mungkin dia nggak sejahat itu ya? Apa mungkin dia peduli? Apa mungkin dia merasa bersalah gitu? Tapi anehnya kok lama-lama tekanan dari dia tuh nggak berkurang, malah makin keras gitu. Makin banyak kejadian yang cuma Kak Erni aja yang nyadarin gitu. Ini orang kayaknya apapun yang dia lakukan tuh buat ngancurin aku ya. Dia terus-terusan mencemarkan nama baik aku gitu.
Walaupun nggak tahu udah punya nama baik apa enggak ya. Karena orang-orang yang Kairni nggak kenal pun memperlakukan Kairni kayak gitu. Nah, sampai Kairni dengar Dr. Ramani itu bilang bahwa mereka itu memperhatikan status kita tuh bukan karena dia sadar, tapi untuk terus ngawasin pergerakan kita. Nah, itu jawaban buat Kairni tuh saat itu. Dari situ, Kairni tutup tuh dia dari ngeliat status Kairni. Kemudian, ada kejadian aneh yang Kairni sendiri yang paham ya, bahwa dia marah nih. Terus, ketika Kairni masih ngerasa dia ngawasin dengan cara lain, gak berapa lama Kairni memutuskan semua anak buah atau rekan kerjanya dia, Kairni tutup juga dari status Kairni. Dan kemudian ada lagi kejadian yang dia kerjakan yang mendiskreditkan Kairni, yang kayak ngasih tahu Kairni bahwa dia tuh marah gitu. Sayangnya yang kayak gitu-gitu tuh kan hanya korban ya yang tahu ya. Dan kalaupun ada yang lain yang tahu nggak bakalan ngomong. Antara mereka takut jadi next victim, atau mereka udah dibikin gak suka sama kita tanpa kenal kita lebih dalam, tanpa pernah mau mendengarkan omongan kita. Jadi ya emang bener-bener tutup aja deh. Itu jauh lebih baik juga buat kita. Karena buat Kairni ya, bahkan dengan ngelihat orang itu baca status Kairni pun ke-trigger terus. Nah, setelah tahu definisinya, penyebabnya, teknik-tekniknya, strateginya, lalu kemudian kenapa sih kita bisa ketarik gitu dalam hovering itu, maka bagian yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengatasinya. Ya, kan mencegah hovering itu bukan hanya untuk menghentikan ya, karena sulit untuk menghentikan, tapi untuk melindungi dan menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, dari Dr. Ramani 2023 dan Psych to Go 2024, mereka membagikan strategi nih bagi kita. Yang pertama, terapkan zero contact atau no contact dengan tegas. Jadi ini adalah senjata terampuh kita. Blokir mereka dari semua medsos, nomor telepon, email, setiap celah komunikasi lah. Jangan biarkan ada celah sedikit pun bagi mereka untuk menghubungi kita. Yang kedua, jangan ngerespon. Apapun bentuknya, jika mereka berhasil menembus pertahanan kita, itu jangan ngerespon. Setiap respons, baik positif, negatif, bahkan sifatnya marah gitu ya, itu adalah supply buat mereka. Itu yang mereka mau. Nah, diam, itu adalah pesan yang paling jelas. Yang ketiga, gak usah deh berpikir mencari upaya penyelesaian atau closure dari mereka. Narsistik tuh gak akan memberi kita closure atau penutup atau penyelesaian atau validasi yang kita inginkan. Mereka sendiri tuh gak memahami atau bahkan peduli dengan konsep itu. Closure yang sesungguhnya itu justru datang dari dalam diri kita. Dari menerima kenyataan bahwa ya ini gak bisa ada closure-nya. Dan bukan dari mereka, dari kita sendiri. Yang keempat, pahami motif mereka yang sebenarnya. Ingat ya, hovering itu bukan bicara tentang cinta atau penyesalan yang sesungguhnya. Ini tuh tentang kontrol, supply, dan ego mereka yang rapuh. Jadi jangan biarkan ilusi itu menipu kalian. Yang kelima, perkuat batasan diri atau boundaries. Jadi kalian harus melatih diri kalian untuk mengatakan tidak dengan tegas dan tanpa rasa bersalah. Karena kalian harus sadar bahwa kalian tuh berhak kok melindungi diri dan kedamaian kalian. Dan batasan itulah harga diri kalian. Yang keenam, cari dukungan dari orang yang tepat. Bicarakan dengan teman, keluarga, atau terapis, psikolog yang memahami dinamika hubungan narsistik. Jadi mereka tuh bisa memberikan perspektif, validasi, dan dukungan emosional yang memang benar-benar kalian butuhkan. Yang ketujuh, fokus sepenuhnya pada penyembuhan diri kalian sendiri. Alihkan energi kalian untuk fokus pada diri kalian. Temukan hobi baru, kejar tujuan baru, bangun kembali harga diri kalian yang mungkin udah hancur itu. Jadi, semakin kuat dan utuh kalian, semakin kecil kemungkinan kalian akan terpengaruh oleh hoveringnya mereka. Kedelapan, waspadai self-hovering. Jangan kalian sendiri yang mancing kontak. Hindari deh ngecek media sosial mereka atau menempatkan diri dalam situasi di mana kalian mungkin kebetulan bertemu mereka. Nah, terkait dengan self-hovering yang Kairni lakukan tadi, ya pengalaman ini justru jadi pelajaran sangat berharga bagi Kairni tentang betapa salahnya kondisi Kairni melakukan self-hovering itu. Walaupun salah itu relatif ya, kita berada dalam kondisi terjebak pada situasi itu. Dimana ya itu, Kairni terjebak dalam harapan palsu. Melihat dia selalu membaca status, bahkan saat disindir itu kan memunculkan pikiran yang sebenarnya akhirnya berbahaya ya.
Mungkin dia peduli, atau mungkin dia nggak sejahat itu ya gitu. Nah, ini adalah jebakan klasik dari trauma bonding, di mana pikiran kita yang lelah itu mencoba mencari secercah kebaikan lah pada orang yang terus menyakiti kita itu. Tapi kenyataannya ya pasti berbanding terbalik. Seperti yang dijelaskan para ahli tadi, perhatian dari seorang narsistik itu bukan kepedulian, tapi pengawasan, kontrol. Dia nggak membaca status WA kita untuk memahami atau nyesel gitu kan, tapi untuk gathering information, mengumpulkan informasi, memonitor pergerakan KRNI dan memastikan KRNI masih berada dalam jangkauan pengaruh dia. Nah, fakta bahwa tekanan dan kampanye kotor dia itu justru meningkat setelahnya, itu justru membuktikan bahwa setiap informasi yang dia dapatkan itu memang hanya dijadikan amunisi baru untuk menghancurkan KRNI. Nah, dan itu momen pencerahan bagi KRNI, kesadaran bahwa membiarkan dia ngelihat status tuh sama saja dengan nyerahin peta kelemahan KRNI. Jadi satu-satunya jalan keluar ya itu memang memutus akses penuhnya, bukan untuk menghukum dia ya, tapi untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, jadi ingat sobat, kalian tuh jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Proses penyembuhan itu memang gak sebentar dan gak mudah. Tapi setiap langkah menjauh dari racun yang mematikan kita secara psikologis itu adalah langkah menuju kebebasan yang sejati. Nah, perjuangan ini mengingatkan KRNI pada kata-kata bijak dari almarhum Eyang B.J. Habibie yang berkata, kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Apa moralnya sobat? Dalam konteks ini, menyerah berarti membiarkan diri kita terhisap kembali ke dalam siklus mereka. Menyerah berarti percaya bahwa kita tuh nggak bisa sembuh atau nggak pantas dapetin yang lebih baik. Kegagalan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita berhenti berjuang untuk kedamaian dan kesehatan mental kita sendiri. Setiap kali kita nolak hovering, setiap kali kita milih diri sendiri, itu adalah sebuah kemenangan terbesar. Karena itu, ingatlah selalu bahwa hovering itu adalah bagian dari siklus trauma bonding yang membuat hubungan dengan narsistik tuh kayak lingkaran setan yang tanpa akhir gitu. Nah, mengenali tanda-tandanya, memiliki strategi konkret untuk nggak terhisap balik, itu adalah kunci utama bagi kita untuk memutus siklus tersebut dan memastikan kita nggak nyerah pada kebahagiaan kita. Kita pantas kok dapetin hubungan yang sehat, saling menghargai dan membangun, bukan menghancurkan. Jadi, kita harus prioritaskan diri kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Untuk anak-anak kita selanjutnya juga. Nah, begitu sobat. Video hari ini yang jangankan kalian deh, KRNI aja ke-trigger kok. Tapi ingat, menjauh dari yang toksik itu bisa loh. Proses healing itu bisa. Mungkin nggak bisa sembuh 100% ya. Tapi setidaknya kita tuh bisa maksimal sebagai manusia. Sebagai orang tua nantinya. Sebagai bagian dari masyarakat. Jadi high functioning ya. Amin. Semangat berjuang untuk kebahagiaan sejati kalian sobat. See you on the next video. Love you all. Mwah.